Selamat datang di Yogyakarta, daerah istimewa dengan kekayaan budaya dan sejarah yang memukau. Yogyakarta, sebuah daerah yang kaya akan warisan budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Jogja, begitulah orang menyebutnya. Tidak hanya menjadi destinasi wisata populer, tetapi juga menjadi wadah bagi tradisi dan modernitas yang saling berpadu. Jogja, sebuah wilayah dengan sejuta keindahan di dalamnya. Jogja menjadi daerah yang sangat hidup dan penuh dengan kehangatan, terutama menjelang malam tiba. Di setiap sudutnya kita akan merasakan sambutan hangat dan keramaian suasana di setiap bagian kota. Jogja, dengan kekayaan budayanya dan keramahan penduduknya terus memikat hati banyak orang. Kita dapat menyaksikan bagaimana keindahan kota Yogyakarta menjadi magnet bagi para wisatawan untuk menjelajahi setiap sudut kota ini. Perpaduan antara gaya klasik bangunan di sepanjang Jalan Malioboro dengan perpaduan fasilitas-fasilitas modern menjadikan suatu kesan yang sangat menarik, tetapi tetap otentik. Namun di balik semua itu, tanpa kita sangka dan sadari, Jogja menjadi salah satu wilayah yang memiliki permasalahan lingkungan yang sangat serius. Ya, sampah. Masih menggunung. Penutupan TPS Piyungan. Audiensi warga sekitar tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Piyungan. Penutupan TPA Regional Piyungan berdampak buruk pada TPS lain yang ada di Jogja. Penutupan ini berdampak pada warga yang tidak tertib membuang sampah di pinggiran jalan. Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 3 kelas yang mengindikasikan tingkat timbuhan sampah yang ada di Jogja. 3 kelas tersebut adalah rendah, dengan simbologi warna coklat muda, kelas sedang dengan simbol warna coklat terang sedikit kekuningan, dan kelas tinggi dengan simbologi warna coklat gelap. Berdasarkan acuan data dan peta yang telah kami olah, dengan begitu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang menjadi fokus utama dalam dokumenter ini. Sebagai wilayah kabupaten terluas yang ada di Jogja, Sleman memiliki timbuhan sampah tahunan yang sangat tinggi, mencapai sekitar 260.000 ton rata-rata per tahun. Di lain sisi, Kota Yogyakarta juga memiliki timbuhan sampah tahunan yang tergolong tinggi, berkisar 123.000 ton rata-rata per tahun, dibandingkan dengan luas wilayahnya yang sempit. Sebelum lanjut, memangnya apa sih korelasi antara ilmu geografi dengan permasalahan sampah? Yuk kita pelajari terlebih dahulu. Baik, nah ini mungkin sampah ya saat ini memang sedang booming, khususnya ini di Yogyakarta. Tentunya sangat terkait ya bidang ilmu geografi ini dengan penumpukan sampah yang ada. Karena geografi itu adalah mendeskripsikan ya apa tentang bumi ya, khususnya juga tentang perilaku manusia itu sendiri. Sehingga penyebaran untuk sampah ini kita juga bisa dikaji dengan keilmuan geografi ya. Tentunya dengan 3 pendekatan yang ada yang kita pelajari juga di bidang ilmu geografi. Nah, penyebaran sampah ini mungkin bisa dianalisis distribusinya. Sejauh mana nih penyebarannya ataupun ini terkait dengan jumlah penduduk. Tentunya jika wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, maka distribusinya juga atau impact-nya, produksi dari sampahnya pun akan besar gitu ya. Ini akan terkait dengan konsumsi oleh penduduk itu sendiri. Lalu hal ini juga terkait dengan kita juga bisa memetakan lokasi mana yang tepat untuk penempatan TPS. Nah, hal ini juga akan melihat jarak dengan permukiman, lalu dengan sumber air, dengan
fasilitas yang lainnya tentunya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Nah, lalu selanjutnya hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan. Tentunya kebijakan dari pemerintah setempat ini akan mempengaruhi juga dengan adanya pengelolaan sampah yang ada. Nah, dan ini akan ada terkait hubungannya dengan analisis dampak lingkungan. Nah, ini geografi juga tentunya mempelajari nih dampak-dampak lingkungan yang ada dan juga yang tercetus di dalamnya, karena hal ini sampah juga akan terkait juga dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada, misalnya seperti pencemaran ya, dan ini menyebabkan adanya degradasi ataupun penurunan dari kualitas lingkungan itu sendiri. Nah, tentunya hal ini memang bisa ya menjadi kesempatan untuk para geograf, di mana hal ini untuk melakukan penelitian di bidang geografi lingkungan. Karena dengan riset-riset dan juga keilmuan di bidang geografi nantinya akan memerankan peran penting di dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, mungkin seperti itu. Kami memulai perjalanan dengan melihat secara langsung beberapa titik lokasi sampah yang dibuang sembarangan, menghiasi jalan raya di hampir seluruh sudut kota. Sebuah realita yang sangat disayangkan. Jalanan di sekitar tempat rekreasi maupun wisata seringkali menjadi tempat bagi sampah-sampah menumpuk sembarangan. Botol plastik, kemasan makanan, dan sampah lainnya yang berserakan di trotoar dan tempat umum seringkali menciptakan pemandangan yang begitu kontras dengan keindahan tempat tersebut. Bahkan, seperti kali atau sungai, juga terkena dampak negatif akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Bukan hanya dengan alibi karena TPA yang ditutup, namun kurangnya kesadaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi faktor utama permasalahan ini. Mereka masih saja membuang sampah di sembarang tempat, menimbun sampah-sampah di pinggiran jalan, dan bahkan sampai membakar sampah, terutama sampah plastik. Beralih ke lokasi utama kami, ya, TPA, Piungan. Terletak di Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, TPA Piungan dikelola langsung di bawah pimpinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang bisa kita lihat, kuota sampah yang berada di TPA Piungan saat ini sudah mulai mengecil. Hanya tersisa residu sampah sebelumnya. Ya, kalau asalnya itu dari 3 wilayah, dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Itu menurut masyarakat atau apa ya namanya, pemerintah? Kalau masyarakat tempat saya itu banyak yang mengeluhkan kan kita dulu makan kita tuh apa ya, banyak pekerjaan sehari-hari gitu deh. Jadi kita semua ini adalah warga masyarakat, ini adalah sebagai penghasil sampah. Jadi sebenarnya kita semua bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semuanya. Jadi kita semua bertanggung jawab. Jadi dari masyarakat juga harus bertanggung jawab. Kemudian kami dari sisi pemerintah juga melakukan upaya. Tapi tidak bisa diserahkan tanggung jawab itu di salah satu pihak. Begitu. Sementara kami ada di pengelola yang ada di TPA Piungan ini hanya mengelola sampah yang masuk ke TPA. Begitu.
Jadi tentunya himbauan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari lingkup terkecil ya, yaitu rumah tangga gitu ya, sehingga memang hal ini sering ya digaungkan oleh dinas lingkungan hidup, oleh pemerintah, bahwa ayo lakukan pengelolaan sampah secara mandiri gitu ya, terapkan 3R gitu. Ya, misalnya masih dilanjutkan, kan katanya mau tutup Januari gitu dong. Misalnya mau dilanjutkan ya dikelola dengan baik, jangan sampai bau itu sampah-sampah kan sebenarnya yang tercecer di jalan dikelola yang baik. Nah, harapan saya itu diadakan semua wilayah itu diadakan misalnya Bantul, Nabi, dia punya sendiri, Sleman punya sendiri. Nah nanti kan terus mereka buangnya itu biar nggak tercecer itu. Kalau harapan saya itu di setiap kabupaten atau kota itu memiliki sendiri ya. Harapan saya. Oleh karena itu, tidak hanya dengan adanya TPA Piungan yang menjadi solusi permasalahan sampah di Jogja, namun kesadaran dan kepedulian kitalah yang menjadi kunci utama keberhasilan dalam memberantas permasalahan sampah ini. Bersumber dari laman resmi Sipari DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan peta tersebut, yaitu peta sebaran TPS di Kabupaten Sleman, terdapat 69 bank sampah unit, 1 pusat daur ulang, 15 tempat sedekah sampah, dan 2 TPS 3R. Sedangkan pada peta sebaran TPS di Kota Yogyakarta, terdapat 61 bank sampah inovatif, 26 bank sampah pembina, dan 392 bank sampah reguler atau pembinaan. Dari sekian banyaknya lokasi TPS yang tersebar, kami diarahkan untuk mengunjungi TPS 3R Nitian yang masuk dalam tempat pengolahan sampah terpadu. TPS 3R Nitian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di wilayah kota. Tidak hanya menjadi wadah penampungan sampah bagi warga sekitar, namun TPS 3R Nitian juga menjadi tempat pengolahan sampah terpadu, bahkan telah diakui pemerintah setempat, yang mana memiliki prosedur, tipe pengolahan, dan produk yang berbeda berdasarkan tipe sampahnya, apakah itu organik atau anorganik. TPS Kota Yogyakarta memilah dan mengolah sampah sebelum melakukan pembuangan di TPA Piungan. Jadi di TPS 3R Nitian kita ada beberapa metode yang dilakukan di tempat ini. Salah satunya ada pengolahan kompos, ada takakura, ada losida, ada biopori, ada kompos bag, ember tumpuk, juga ada maggot. Untuk sampah yang jenis umum dan juga terbanyak itu sampah organik. Sampah organik paling banyak, tapi juga di sini masih banyak juga sampah anorganik. Kita bekerjasama dengan mitra, yaitu khususnya untuk yang residu plastik, kita bermitra dengan banyak mitra. Saran dari kami untuk masyarakat khususnya yaitu monggo istilahnya kita sama-sama, karena sampah ini tanggung jawab kita bersama, guys. Sampahmu sampahmu, sampahku sampahku, seperti itu. Jadi kami istilahnya melaksanakan tupoksinya, sampah yang dibuang ke TPS nantinya sudah kondisi terpilah. Jadi sebelum sampah atau residu sampah kita buang ke TPA, kita sudah melakukan pengolahan dan pemilahan sampah. Hidup di bumi ini adalah anugerah yang luar biasa, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian alam semakin mendesak. Ajakan untuk menjaga lingkungan bukanlah sekedar tugas, tetapi sebuah komitmen bersama untuk mewariskan dunia yang indah pada generasi mendatang. Mari, kita bergandengan tangan dalam menjaga keberlanjutan alam. Setiap langkah kecil yang kita ambil
setiap keputusan yang kita buat dapat memiliki dampak besar bagi keseimbangan ekosistem. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan membuang sampah pada tempatnya.